Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, Dalam kesempatan ini saya membahas terkait mengenai upah para buruh. Hal ini kemudian menjadi satu persoalan yang kemudian mesti harus banyak kemudian diperbincangkan dan kemudian dibahas oleh para aktivis, para pekerja buruh, karena hal ini seolah-olah kemudian menjadi hal yang lumrah kemudian diterapkan dalam peraturan setiap perusahaan-perusahaan yang kemudian ada di khususnya Kabupaten Tangerang. Dan hampir 99% perusahaan yang kemudian berdiri di Kabupaten Tangerang ini membayar upah itu di bawah ketentuan, tidak berdasarkan surat edaran atau SK dari Gubernur Banten yang kemudian menjadi salah satu pijakan untuk penerapan upah di seluruh wilayah Banten berdasarkan setiap kabupaten-kabupaten yang kemudian ada di Provinsi Banten ini. Maka oleh sebab itu, dalam hal ini saya kemudian perlu menyampaikan terhadap kawan-kawan sebagai pekerja buruh untuk secara tegas harus ikut berperan aktif untuk mengkritisi apabila di dalam perusahaan yang kemudian kawan-kawan itu bekerja, yang kemudian membayar upah di bawah ketentuan, harus berdasarkan peraturan atau perundang-undang yang berlaku. Apapun bentuk alasan dari pihak manajemen perusahaan kemudian tidak mampu kemudian membayar, ya, tentu itu akan berdasarkan atau melandaskan pada peraturan ketenaga kerjaan terkait mengenai pengurangan upahnya, ya kan? Maka oleh sebab itu kita perlu kemudian meningkatkan kesadaran kritis kita para buruh untuk mengkritisi ketika kemudian terjadi praktek-praktek itu yang kemudian memberikan upah di bawah ketentuan. Itu adalah salah satu tindakan pelanggar upah. Jadi apabila perusahaan itu kemudian sudah berani untuk menjalankan, artinya perusahaan itu wajib kemudian mengikuti peraturan perundang-undang yang kemudian berlaku dalam satu negara. Maka oleh sebab itu, hal ini kemudian dianggap perlu bahwa kita sebagai buruh untuk ikut serta aktif untuk kemudian mengingatkan terhadap para pengusaha bahwa untuk pengupahan itu harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka oleh sebab itu, kenapa kemudian sekian banyak perusahaan yang kemudian ada di Kabupaten Tangerang kemudian menerapkan upah murah seperti itu? Karena memang itu lahir dari kekhawatiran kita sebagai para pekerja untuk tidak bekerja, sehingga untuk mencari aman untuk secara individual kita mau kemudian bekerja dengan upah murah. Maka oleh sebab itu kita kemudian berada pada satu hal yang kemudian seolah-olah ketika kita kemudian tidak bekerja itu kita akan mati, gitu kan? Maka kita siap untuk kemudian mendapatkan upah murah dan segala macam. Nah, sehingga itu kemudian menjadi salah satu budaya di luar daripada peraturan perundang-undang, ya kan? Membayar upah di bawah ketentuan itu bukan menjadi salah satu persoalan yang baru, itu sudah menjadi persoalan yang lumrah yang kemudian sudah lama diterapkan bagi pelaku usaha yang kemudian ada di Kabupaten Tangerang.
Maka oleh sebab itu kawan-kawan, untuk merubah paradigma seperti itu atau kebiasaan hal seperti itu, kita itu harus meningkatkan daya kritis kita sebagai buruh, ya kan? Kalau begini-begini terus kemudian kita ini seolah-olah dimainkan kawan-kawan. Kalau kalian kemudian butuh kerja, silakan kemudian dengan upah sekian. Kalau kalian tidak mau, kemudian silakan tidak bekerja, cari kerja yang lain. Nah, itulah kemudian bangunan argumentasi yang kemudian coba untuk menggerogoti, kemudian menakuti para calon-calon para pekerja yang pernah ada Kabupaten Tangerang, sehingga kita kemudian dengan rasa tingkat ketakutan yang kemudian tinggi, maka kita mau tidak mau pasrah diri untuk kemudian menerima perintah itu, ya kan? Nah, inilah yang kemudian terjadi. Nah, apabila misalkan kita kemudian mengkritisi terkait mengenai upah itu, kemudian tidak mau untuk kemudian dibayarkan upah sekian atau sangat kecil itu, karena perusahaan itu harus mengacu pada peraturan dan perundang-undang terkait mengatur mengenai standar upah di setiap wilayah-wilayah kabupaten yang kemudian ada dan Provinsi Banten. Saya kira perusahaan itu tidak akan memberikan upah di bawah seperti hari ini yang kemudian terjadi dengan sekian banyaknya perusahaan yang kemudian berdiri di Kabupaten Tangerang, gitu. Kita jelas dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undang kita terkait mengenai ketenagakerjaan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yang kemudian menegaskan bahwa pengusaha dilarang kemudian membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Itu sudah jelas. Nah, itu sudah jelas yang kemudian menjadi redaksional dari paparan undang-undangnya. Nah, upah harus disesuaikan dengan besar UMP dan UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daerah masing-masing. Pasal 18 angka 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Ya, bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana. Artinya kawan-kawan, bagi pelaku usaha yang kemudian membayar upah, itu adalah satu pelanggaran upah yang di dalamnya ada sanksi pidananya. Dan hal itulah yang kemudian mestinya kita sebagai para pekerja itu mengingatkan terhadap perusahaan bahwa diterapkannya upah rendah ini adalah satu pelanggaran upah, pelanggaran undang-undang, gitu. Maka oleh sebab itu kemudian saya menyampaikan awal tadi bahwa kita itu harus membangun kesadaran kritis dalam tingkat buruh atau calon pekerja yang berada di Kabupaten Tangerang, agar tidak menjadikan salah satu upah rendah ini adalah satu budaya atau hal yang lumrah, gitu ya. Bahwa pengusaha yang kemudian membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit 100 juta. Dan itu sudah jelas sanksi yang kemudian diatur dalam undang-undang bagi pelaku usaha yang kemudian membayar upah rendah itu, kawan-kawan. Hal ini yang kemudian menjadi yang diharuskan untuk kita pahami dan diketahui oleh secara bersama, bagaimana acuan kita di kala perusahaan itu kemudian memberikan upah di bawah ketentuan. Tindakan pidana sebagai yang dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Nah, artinya kawan-kawan,
satu penerapan upah yang kemudian di bawah ketentuan sebagaimana yang kemudian diatur dalam undang-undang itu adalah salah satu tindakan kejahatan. Kawan-kawan yang kemudian hari ini yang masih bekerja dalam perusahaan yang gajinya murah atau di bawah ketentuan, di situ pengusahanya sudah melanggar dan menjadi salah satu tindakan kejahatan upah atau ketenaga kerjaan. Ya, kan? Jadi hal inilah yang kemudian membuat kita para buruh yang ada Kabupaten Tangerang ini kemudian terjebak dalam satu situasi yang kemudian diperangi secara psikologis, mengakibatkan ketakutan yang berlebihan. Nah, sehingga kita mau tidak mau kemudian menerima upah rendah itu. Nah, inilah yang kemudian terjebak. Nah, sehingga hal ini kemudian menjadi budaya yang sangat biasa dilakukan dan bukan menjadi persoalan atau sebagai salah satu tindakan kejahatan dalam pandangan publik hari ini karena sudah menjadi hal yang biasa. Padahal itu sudah ditegaskan dalam undang-undang itu bagi pelaku usaha itu tidak boleh kemudian membayar upah itu lebih rendah dari upah yang kemudian sudah ditentukan dalam undang-undang. Nah, hal ini apa yang kemudian disampaikan oleh saya semoga menjadi acuan atau referensi bagi kawan-kawan untuk bagaimana lebih meningkatkan rasa keinginan untuk mencari tahu dan belajar mengenai ketenaga kerjaan supaya tidak ditindas dan tidak dibohongi atau tidak ditakut-takutin untuk tidak bekerja dalam satu perusahaan itu. Nah, kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang kuat. Kenapa kemudian masyarakatnya kemudian tidak kuat? Kenapa kemudian kita selalu menjadikan salah satu proses pembodohan itu sudah kemudian menjadikan salah satu hal yang kemudian biasa dilakukan. Kekurangan upah itu adalah satu hal yang kemudian sifatnya adalah proses pembodohan yang dilakukan para pelaku usaha terhadap